Malam, saya Yudi Hetiana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan menulis algoritma dengan cara uraian deskripsi dan flowchart diagram. Boleh subscribe dulu. Terima kasih. Sebelum memulai menulis algoritma, berikut adalah beberapa deskripsi, yaitu prosedur. Prosedur adalah urutan dari instruksi yang terdefinisi dengan baik, yang masing-masing dapat dilakukan dalam jumlah waktu yang terbatas. Algoritma adalah prosedur langkah demi langkah untuk memecahkan masalah yang diberikan. Atau ada deskripsi lainnya, yaitu algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Flowchart. Flowchart adalah tipe diagram yang merepresentasikan suatu algoritma atau proses. Bagaimana Anda login ke akun Twitter? Anda mungkin menjawab menggunakan komputer desktop, laptop, tablet, smartphone, menggunakan komputer teman Anda dari tempat nongkrong yang ada wifi gratisnya, dengan internet yang ada di sekolah atau di kampus. Dan semua jawaban ini merupakan jawaban yang benar. Menulis algoritma dengan cara uraian deskripsi atau beberapa yang lain mengenal dengan cara structure English dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan structure Indonesia. Tuliskan algoritma untuk login ke akun Twitter Anda. Catatan, algoritma adalah prosedur langkah demi langkah untuk memecahkan masalah yang diberikan. Algoritma untuk login ke akun Twitter adalah sebagai berikut. Menuju www.twitter.com, masukkan email ID dan password, klik tombol login. Catatan, sangat mudah untuk menuliskan algoritma, khususnya uraian deskripsi atau structure English atau structure Indonesian. Hal ini karena merupakan bahasa sehari-hari. Yang perlu dilakukan hanyalah menulis langkah yang benar dalam urutan yang benar. Menulis algoritma dengan menggunakan flowchart diagram. Ada 6 simbol yang sering digunakan dalam flowchart. Terminal, simbol yang menunjukkan awal atau akhir dari program. Input-output, input atau output. Digunakan untuk operasi input atau output, yaitu mengambil input dan menampilkan output. Proses menunjukkan semua jenis
operasi internal seperti inisialisasi, perhitungan, dan lain-lain. Decision atau keputusan digunakan untuk mengajukan pertanyaan yang dapat memiliki benar atau salah, ya atau tidak sebagai jawaban. Misalnya, apakah Anda online? Jawaban bisa ya atau tidak. Ini adalah konektor. Konektor digunakan untuk menghubungkan flowchart dengan flowchart lainnya. Misalnya, flowchart karena terlalu besar disimpan di halaman 1 dan flowchart lainnya disimpan di halaman 2, dan untuk menghubungkan flowchart tersebut menggunakan konektor. Control flow adalah simbol flowchart untuk menunjukkan arah aliran. Aturan penulisan flowchart. Flowchart umumnya digambarkan dari atas ke bawah. Semua kotak flowchart harus terhubung dengan panah. Semua flowchart dimulai dengan simbol terminal. Simbol keputusan decision memiliki 2 titik keluar, yaitu 1 untuk iya yang menyatakan benar, dan 1 lagi untuk tidak yang menyatakan salah. Contoh flowchart. Tambahkan bilangan 10 dengan bilangan 20. Sebelum kita memulai menggambarkan flowchart, ada baiknya kita lakukan dulu menulis algoritma dengan uraian deskripsi. Inisialisasi jumlah sama dengan 0. Jumlah adalah variabel dan merupakan bentuk proses. Isikan bilangan 10 dan bilangan 20 input. Tambahkan bilangan dan simpan hasilnya di variabel jumlah. To proses, cetak atau tampilkan jumlah atau variabel jumlah. Itu merupakan output. Dari uraian deskripsi, structure English atau structure Indonesian, kita mulai membuat flowchart. Kita gambarkan terminal mulai, dilanjutkan dengan kita buat proses, jumlah sama dengan 0 atau variabel jumlah sama dengan 0. Berikutnya adalah kita inputkan atau kita isikan 10 dan 20 dan kita proses. Hasil penjumlahan 10 dan 20 disimpan pada variabel jumlah. Selanjutnya adalah cetak jumlah, tampilkan jumlah yang merupakan output dari flowchart, dan diakhiri dengan terminal selesai. Jangan ragu untuk membaca kembali penjelasan sebelumnya jika Anda memiliki keraguan tentang simbol flowchart. Gambarkan flowchart untuk login ke akun Twitter. Terminal mulai, input menuliskan www.twitter.com. Twitter akan memproses. Kemudian kita masukkan email dan password. Apakah email dan password kita benar? Akan dilakukan validasi oleh Twitter. Jika salah, maka login kita akan error dan kita harus mulai memasukkan email dan password lagi. Namun jika benar, maka Twitter akan menampilkan akun kita dan kita bisa melakukan aktivitas di Twitter kita. Diakhiri dengan
terminal selesai. Karena ada banyak cara untuk memecahkan masalah yang diberikan, sehingga ada banyak cara untuk menggambarkan diagram alur flowchart. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Salam.